Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Insinyur Raden Rorodiah Perwitasari MSc sebagai dosen saya yang mengajar mata kuliah sistematika hewan. Tak lupa kepada teman-teman kelas PSH dan pemirsa semua. Welcome to my channel. Baiklah, perkenalkan saya M. Ubaidillah Hasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang ditulis oleh Alin Mauri Banfe Matelato, Susana Gonzalez, dan Jos Maurico Barbante Darte dengan judul Molecular Identification of Mazama Species Cervidae Artiodactyla from Natural History Collections. Berikut ini merupakan identitas dari artikel yang akan saya bahas. Jadi artikel ini dipublikasikan oleh jurnal Genetic and Molecular Biology dan sudah terindeks Scopus pada kuartil 3 ya. Diterbitkan pada tahun sekarang ini yakni tahun 2020 pada volume 43 nomor 2. Pendahuluan. Jadi mengapa sih penelitian ini dilakukan dan atas dasar apa saja yang melatar belakanginya? Museum Koleksi Biologi menyimpan jutaan spesimen di dunia yang menggambarkan keragaman tumbuhan dan hewan yang pernah hidup. Nah, dalam museum, spesimen tentunya memiliki label identitasnya. Informasi yang ada di label tersebut mestinya benar, akan tetapi ada kalanya taksonominya salah atau terjadi misidentifikasi dalam hal ini. Penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan Goodwin tahun 2015 di museum-museum koleksi telah mengevaluasi keakuratan nama dengan spesies tumbuhan. Nah, dari 40 herbarium yang berasal dari 21 negara, hasil menunjukkan ada 58% terjadi misidentifikasi. Salah satu kemungkinan banyaknya terjadi misidentifikasi karena menurunnya informasi dari ahli taksonomi yang baru. Sedangkan jumlah spesimen yang disimpan dalam museum meningkat seiring waktu. Selanjutnya, peneliti bertanya-tanya, sejauh mana sih misidentifikasi itu terjadi dan mengapa kok bisa seperti itu? Memangnya ada apa? Salah satu hewan rusa yang sangat sulit dibedakan karena konvergennya pada morfologi ialah dari genus Mazama. Apalagi hasil dari secara analisis morfologi, genus Mazama ini monopelitik. Sedangkan secara molekuler, hasilnya polipelitik. Beda kan ya? Penelitian akhir-akhir ini, seperti yang dilakukan oleh Guedzeres tahun 2015 dan tahun 2017, itu mencoba mengkombinasikan data pada morfometri tengkorak dengan sekuen sitokrom B. Namun, misidentifikasi taksonomi spesies dari genus Mazama mungkin masih ada dalam museum-museum koleksi sejarah alam, sehingga menyebabkan kesalahan identifikasi pada nama spesiesnya. Dari tingkat taksonominya aja sudah terjadi misidentifikasi, apalagi spesiesnya, khususnya nama ya. Museum koleksi di Brazil itu telah menganalisis loh morfologi dan morfometrinya. Namun, prosesnya terhambat karena tingginya polimorfisme intraspesifik di antara spesies rusa prokedir atau rusa merah ya yang masuk genus Mazama. Kok bisa sih terjadi seperti itu pada rusa ini? Salah satu faktornya ialah tingginya homoplasi dalam karakter morfologinya. Sehingga inilah mengapa potensi DNA menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan taksonomi spesies ini. Jadi tadi sudah digambarkan ya alasan mengapa DNA itu penting untuk dianalisis untuk mengetahui ini spesies apa sih. Itu kenapa demikian? Itu tadi ya, karena morfologinya cukup sulit untuk dibedakan. Karena tingginya homoplasi dan spesiesnya itu sangat mirip sekali antara satu dengan yang lain gitu. Bisa jadi itu sama atau beda sih gitu. Masih tanda tanya gitu. Sehingga penting untuk dianalisis melalui karakter berdasarkan DNA-nya.
Tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini ialah mencoba mengidentifikasi spesies broket deer atau rusa broket, rusa merah tadi ya, dari genus Mazama melalui markas sitokrom B pada rusa-rusa neotropis. Jadi nanti akan dijelaskan rusa-rusa neotropis itu apa saja sih yang masuk kelompok ini gitu, yang akan diidentifikasi maksudnya. Selanjutnya, alur metode penelitian. Secara urut, penelitian ini dimulai dari proses sampling, kemudian ekstraksi ya. Selanjutnya proses amplifikasi, lanjut, kemudian sequencing, hingga di tahap akhir yaitu didapatkan pohon filogeninya. Berikutnya, yakni pengambilan sampel. Nah, dari Museum Koleksi Sejarah Brazil ada 199 spesimen Mazama itu diambil. Dan peneliti mengumpulkan sekitar 180 mg fragmen tulang turbinat dari tengkorak yang telah dilabeli oleh museum itu sendiri sebagai hewan yang masuk genus Mazama. Setelah proses sampling selesai, selanjutnya yaitu ekstraksi. Nah, ekstraksi ini menggunakan beberapa alat ya, seperti filter tips, sarung tangan, kemudian ada nanodrop dari spektrofotometer. Ekstraksi ini menggunakan cara yang seperti dilakukan oleh Gonzales ya tahun 2015 untuk meminimalkan risiko terjadi kontaminasi. Selanjutnya yakni teknik PCR. Teknik ini dilakukan dalam lemari laminar flow seperti yang ada di gambar. Kemudian dalam langkah amplifikasi itu disertai dengan kontrol negatif untuk memastikan tidak adanya DNA yang mengkontaminasi dalam reaksi. Kemudian peneliti menggunakan primer spesifik dari Gonzales tahun 2009. Nah, dalam menguji aliquot DNA yang diekstraksi dari 10 nanogram per liter, 30 nanogram per liter, 50 nanogram per liter, dan 100 nanogram per liter ini, amplifikasi dilakukan secara real-time thermal cycler ya, dari Rotterdam, Gießen, USA. Selanjutnya, setelah teknik PCR selesai didapatkan sekuensnya, namun masih banyak ya jenis gennya yang didapat itu, misal ada dari gen penyedih protein, kemudian ada penyandi ribosom rRNA, kemudian ada lagi penyandi ribosom tRNA, dan ada lagi namanya non-coding. Nah, kebetulan yang peneliti mau yaitu gen sitokrom B. Dan gen ini masuk pada gen penyandi protein. Sehingga nantinya sitokrom B itulah yang akan dipakai. Peneliti menganalisis secara visual kualitas sequence seed B itu menggunakan software PHRED, termasuk dalam paket kodon kode Aligner versi 602. Nah, sequence yang kurang dari 50 basa dengan PHRED 20 dikeluarkan atau tidak dipakai ya. Kemudian sequence di Aligner menggunakan ClustalW termasuk dalam BioEdit versi 725. Setelah sequence setiap spesimen Mazama yang didapatkan dari proses teknik PCR tadi, hasilnya ini itu dibandingkan dengan sequence seed B yang berasal dari gen bank. Nah, gen banknya itu berasal dari blast linknya. Kemudian keduanya itu dianalisis melalui aplikasi CIPRES ya, dengan Gmodule Test versi 2 melalui kriteria Bayes Information Criteria untuk mendapatkan model evolusi yang cocok pada gen. Selanjutnya, peneliti menggunakan software BASE versi 181. Ini digunakan untuk membentuk pohon filogeni berdasarkan analisis Bayesian. Nah, peneliti menggunakan Angirvertarandus untuk dijadikan sebagai basal atau outgroupnya, seperti yang ada di gambar ini ya. Kemudian peneliti juga menggunakan spesies lain seperti Mazama americana, Mazama nana, Mazama bororo, dan Mazama goa zaubira. Dan ini juga didapatkan dari gen bank. Selanjutnya hasil ya. Ini adalah hasil penelitian yang paling ditunggu-tunggu. Didapatkan tabel berikut yang berisikan tingkat keberhasilan amplifikasi dari DNA spesies genus Mazama. Nah, dari sekian sampel yang dipakai, ada umurnya ya. Bagian bawah yang tertulis 1-20
21 sampai 40 dan seterusnya itu merupakan umur dari sampel. Sedangkan bagian atas grafik ada angka 79, 30 dan seterusnya itu merupakan jumlah total spesimen yang ada di setiap periode waktu. Tentunya berdasarkan umur juga yang ada di bawah itu. Nah, tadi kan total keseluruhan sampel yang diambil dari museum-museum Brazil itu kan sebanyak 199. Akan tetapi hanya ada 162 spesimen yang memiliki informasi umurnya. Bisa kita lihat tingkat keberhasilan amplifikasi tertinggi, yakni pada sampel yang berumur 1-20. Sedangkan 81 sampai 100 dan 100 ke atas itu tidak ditemukan sampel yang berhasil. Nah, keberhasilan cenderung pada sampel yang umurnya itu masih muda. Ya, walau di sini ada yang umur 61 sampai 80 malah lebih tinggi dibanding sampel yang berumur 41 sampai 60. Nah, dijelaskan dalam artikel tingkat keberhasilan amplifikasi itu sebanyak 49,3%. Kemudian keberhasilan amplifikasi dan identifikasi spesimen itu sebesar 39%. Dan rata-rata DNA yang dihitung di semua sampel adalah 443 nanometer. Berikutnya, ini adalah hasil selanjutnya ya. Perbandingan antara informasi karakter morfologi pada 77 spesimen yang diidentifikasi dengan seed B. Bisa kita lihat tingkat misidentifikasi tertinggi setelah identifikasi molekuler ialah spesies Mazama americana. Nah, kok bisa tingkat misidentifikasi itu tertinggi pada Mazama americana? Kok bisa sih? Nah, bisa kita lihat di sini ya. Itu karena di museum tercatat ada 7 spesimen yang dianggap sebagai spesies Mazama americana. Nah, akan tetapi setelah diidentifikasi secara molekuler ya, melalui seed B, hasilnya tak satu pun yang menunjukkan spesies tersebut. Malahan, 3 diantaranya itu masuk spesies Mazama guazobira. Kemudian 1 diantaranya Mazama nana. Dan 3 diantaranya Mazama bororo. Sebaliknya, tingkat misidentifikasi terendah ialah Mazama guazobira dan Mazama nana. Di museum, misalnya dari Mazama guazobira, di museum itu ada 21 spesimen yang dilabeli Mazama guazobira. Sedangkan hasil identifikasi molekuler tingkat kebenarannya itu lebih tinggi daripada spesies lain, yaitu sebesar 11 ya, yang masuk Mazama guazobira berdasarkan hasil identifikasi molekuler. Slide berikutnya ya. Berikut ini merupakan hasil dari rekonstruksi pohon filogeni. Sebenarnya monopilitik, polipilitik, dan parapilitik itu bebas ya, letak yang mau dibahas itu bagian yang mana. Nah, dari pohon ini kita bisa lihat masing-masing taksa mengelompok dengan cabangnya masing-masing. Karena tadi sudah memakai Rangiferta randus sebagai basal ya, maka posisi panjang cabangnya itu paling panjang langsung dari titik ancestornya. Nah, sebagai catatan, yakni spesimen yang diambil dari museum-museum koleksi di Brazil itu ditandai dengan adanya nomor registrasi dan singkatan museum. Nanti kita perbesar ya untuk lebih jelas. Sedangkan yang langsung ada nama spesiesnya itu berasal dari genbank. Oke, kita lanjut slide berikutnya untuk memperjelas dari salah satu contoh cabang pohon bagian Mazama americana. Selanjutnya, berikutnya saya ambil contoh perbesaran pada cabang bagian Mazama americana ya. Bisa kita lihat untuk Mazama americana yang berasal dari museum itu terdapat kode 4375 MHNCI ya. Dengan 153 MHNCI membentuk sister group ya di sini. Intinya lebih dekat antara keduanya jika dibandingkan dengan 0123 MAMM itu agak jauh.
Nah, sedangkan yang dari gen bank masing-masing membentuk sister group ya, yang T40 dengan T110, yang T205 dengan T43. Nah, kedua cabang ini menghasilkan skala tingkat kepercayaan sebesar 0,98. Selanjutnya, kita akan membahas pembahasan ya dari hasil tadi. Nah, teknik molekuler itu meningkatkan reliabilitas identifikasi spesies genus Mazama di Museum Sejarah Alam. Memang demikian ya, ternyata dari hasil tadi menunjukkan ada yang menunjukkan kesenjangan antara label, nama, atau taksonomi di museum dengan hasil yang tak terduga-duga. Ada yang malah nggak sesuai sama sekali, dan ada yang sesuai dengan jumlah yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya peneliti menyangka kesuksesan proses ekstraksi, amplifikasi, dan sequencing itu rendah. Mengapa demikian? Itu karena fragmen tulang turbinat yang peneliti dapatkan secara alami itu sedikit memiliki kualitas DNA dibanding dari sampel yang masih segar, misalnya darah. Kemudian, menurut Taberlet tahun 1999, bisa karena tingginya degradasi dan terlalu encer seperti yang ada di sampel yang diambil dari sampel non-invasif ya. Itu bisa seperti itu. Alasan kenapa kualitasnya cukup rendah. Bisa jadi itu karena seperti yang dijelaskan MC Dunok tahun 2018, yakni tergantung umur dan jenis preparasi yang dilakukan museum. Nah, karena umurnya yang terlalu tinggi atau terlalu tua ya, itu bisa menyebabkan kualitasnya rendah DNA-nya. Mungkin DNA-nya sudah rusak atau bagaimana. Dan jenis preparasi ya. Jadi teknik preparasi itu mempengaruhi kualitas kandungan DNA yang ada di spesimen itu. Tanda kutip pengawetan dan perawatannya. Selanjutnya, tidak ada satupun tengkorak Mazama americana yang diidentifikasi secara molekuler ternyata memang menunjukkan spesies ini. Kok bisa sih? Nah, di sini dijelaskan, menurut Duarte tahun 2008 dalam April tahun 2010, Mazama ini memang spesies yang kompleks sehingga identifikasi morfologinya pun cukup rumit. Tanda kutip ya, sulit membedakan antar spesies jika melihat dari morfologinya saja. Kemudian 21 sampel yang diidentifikasi secara molekuler sebagai Mazama bororo itu tidak satupun memiliki nama atau tidak berlabel di museum ya. Hasil molekulernya menunjukkan Mazama bororo, namun dalam museum itu tidak dilabeli sebagai Mazama bororo. Intinya tidak terlabel apapun gitu. Karena yaitu tadi ya, menurut Duarte dan Giannoi tahun 1996, morfologinya aja sangat dan banget miripnya, sehingga mempengaruhi identifikasi taksonominya dong. Kemudian selanjutnya, analisis molekuler itu menunjukkan bahwa hasil identifikasi berdasarkan karakter morfologi itu malah terdapat misidentifikasi sebesar 26%. Hasil ini sama dengan yang dilakukan Maros Baros penelitiannya yang tahun 2011, bahwa 2 spesimen kukang di museum itu terjadi kesalahan identifikasi juga. Hal ini dikaitkan pada persamaan warna mantel kukang itu. Dengan demikian, kesimpulannya yakni ketika kita membuat filogeni berdasarkan karakter morfologi, berdasarkan warna rambut yang misalnya, itu malah menjadi masalah ya karena luasnya homoplasi. Inilah mengapa penggunaan sitokrom B sangat direkomendasikan sejak jenis MTDN ini berhasil sebesar 57% dalam mengidentifikasi sampel Mazama. Baiklah, itu tadi presentasi yang telah saya lakukan. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu luangnya karena telah menyaksikan tayangan ini. Saya pribadi mohon maaf jika ada salah kata. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.